ya pada mata pelajaran GTO atau gambar teknik otomotif ya. Menyambung dari pertemuan kedua mengenai mata pelajaran GTO ya. Kita baru sampai ini nih tentang tipe penyajian gambar teknik ya. Bapak lanjutkan untuk mempersingkat waktu nih. Kemarin kita bahas kan ada 3 tipe dalam penyajian gambar teknik ya. Yang pertama, gambar rencana lengkap atau general arrangement drawing. Yang kedua, gambar susunan atau rakitan, assemble drawing. Lalu yang ketiga, ada gambar bagian atau detail drawing. Nah, untuk gambar rencana lengkap sendiri, apa itu gambar rencana lengkap? Gambar rencana lengkap, gambar ini akan menampilkan gambar secara lengkap hingga bagian akhir di mana setiap komponen akan berhubungan satu sama lain. Nah, ini contohnya. Lihat kursor Bapak ya. Ini gambar rencana lengkap, jadi utuh. Misalkan ini gambar mesin sentrifugal. Jadi semua bagiannya secara utuh tertuang dalam gambar teknik ini. Lalu yang kedua, gambar susunan atau rakitan. Nah, ini yang gambar yang kedua, gambar rakitan. Jadi gambar ini gambar tidak utuh seperti ini, tapi harus dirakit, disusun sehingga menjadi suatu benda atau suatu mesin nih. Ini disebut gambar rakitan. Lalu yang ketiga, gambar bagian atau detail drawing. Nah, jadi hanya bagian dari suatu komponen saja. Misal ini nih gambar pompa sentrifugal. Ini misalkan covernya ya ini. Ini gambar bagian atau detail drawing. Kalau yang secara keseluruhan seluruh mesinnya mesin sentrifugal secara utuhnya yaitu gambar rencana lengkap atau general arrangement drawing. Kalau yang harus dirakit, gambar-gambar ini harus satu sama lain harus disambungkan, yang ini disambungkan ke yang ini disambungkan ke yang ini, yaitu gambar susunan atau rakitan. Oke, berikutnya next, peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Sebelum kita menggambar, kita harus mengetahui peralatan dan kelengkapan apa saja sih yang dibutuhkan dalam menggambar teknik. Alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan? Itu yang pertama, ada kertas gambar. Kertas gambar dan kegunaannya. Bapak bacakan ya. Kertas gambar yang sering digunakan adalah kertas putih atau biasa disebut kertas pada larang atau kertas manila, dan kertas kalkir. Kertas gambar berdasarkan jenis kertasnya yaitu kertas trimin, kertas pada larang, kertas manila, kertas roti, dan kertas kalkir. Nah, yang umum biasa digunakan oleh seorang juru gambar di gambar teknik itu kertas putih biasa atau kertas pada larang. Nah, kertas putih ini contohnya. Kertas manila nih contohnya, ada berbagai macam warna kertas manila. Nih, lalu kertas kalkir. Nih, contoh ya, kertas kalkir seperti ini. Ini kertas trimin. Jadi ada garis-garis vertikal dan horizontal berbentuk kotak-kotak kayak gini. Lalu ini kertas roti. Ini kertas roti seperti kayak gini. Ini kertas kalkirnya hampir sama. Itu untuk kertas gambar dan kegunaannya. Nah, next. Peralatan kelengkapan gambar teknik. Kertas gambar yang dipergunakan mempunyai ukuran-ukuran yang telah dinormalisasikan. Ukuran yang paling banyak dipergunakan adalah seri A. Jadi kalau di dalam gambar teknik itu untuk kertas gambar ukuran-ukurannya itu disebut dengan A. Ada A1 dari mulai A0, A0, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Semakin A-nya itu semakin besar, kertasnya semakin kecil. Yang paling besar dari kertas gambar itu yang disebut dengan A0 nih. Seri A ini mempunyai ukuran standar yang dinyatakan dengan membubuhkan 0 di belakang huruf A. Dan ukuran-ukuran yang lebih kecil dengan membubuhkan angka 1 hingga angka 4. Ukuran standar A0 mempunyai luas 1 meter persegi nih. Paling besar itu A0, ukurannya 1 meter persegi. Lebih kecil dari A0 yaitu A1. Jadi nih contoh. Ini ukuran kertas keseluruhan ini A0. Ketika dibagi 2, dibagi 2, jadi A1. Jadi ini segini A1, yang ini A1. Ketika A1 dibagi 2, jadi A2. Ketika A2 dibagi 2, bagi 2 lagi menjadi A3 dan seterusnya. Ukuran pokok kertas gambar yang sudah distandarkan adalah ukuran A0 dengan panjang 1,18 cm atau 1 meter lebih ya, dan lebarnya 841 mm. Sedangkan untuk mendapatkan ukuran kertas gambar lainnya tinggal membagi 2. Nah, seperti yang Bapak bilang,
Untuk mendapatkan ukuran kertas gambar lainnya, tinggal membagi dua. Ingin mendapatkan A1 ya A0 dibagi dua. Ingin mendapatkan A2, A1 dibagi dua. Ingin mendapatkan A3, ya A2 ini dibagi dua, jadi A3. Nah, nih bisa kalian lihat ya, tertera A0 sekian, A1 setengahnya, A2 setengahnya, A3 juga setengahnya. Oke, next. Lalu ada yang namanya pensil gambar. Nih, peralatan ini masih peralatan dan kelengkapan gambar teknik ya. Yang kedua, pensil gambar dan sejenisnya. Pensil adalah alat gambar yang paling banyak dipakai untuk latihan menggambar atau menggambar gambar teknik dasar. Pensil gambar terdiri dari batang pensil dan isi pensil. Nah, ada dua jenis pensil gambar yang umum digunakan, yaitu nih, pensil mekanik, kedua pensil batang. Pensil mekanik sendiri nih, lihat gambarnya ya, kelihatan? Oh, maaf. Nah, pensil mekanik sendiri nih, pensil yang kita tinggal isi, ada isinya, isi pensilnya, kita tinggal tekan, habis atau patah kita tekan lagi. Kalau pensil batang, ini pensil mekanik. Kalau pensil batang, kalau sudah tumpul atau habis, kita harus serut menggunakan pensil serut ya. Nih, yang kedua, yang B maksudnya pensil gambar berdasarkan kekerasan. Di dalam gambar teknik ada standar kekerasan untuk suatu pensil. Semakin keras, biasanya semakin keras pensil tersebut, maka hasil dari ketebalan pensil, ketebalan kehitaman pensil tersebut akan semakin tipis. Jadi semakin keras pensil itu, si ukuran kekerasannya, semakin tipis garis yang dihasilkan atau kehitaman yang dihasilkan. Sedangkan semakin lunak si pensil tersebut dengan jenis 2B, 3B, nah semakin lunak, maka hasil ketebalannya pun akan semakin tebal atau semakin hitam. Ini lihat, keras 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Semakin H-nya lebih besar, 4, 5, 6, semakin keras. Maka semakin tipis juga hasil goresan yang dihasilkan. Sedangkan ini ukuran sedang, itu dari 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Makin lunak, dari 3H ke 2H makin lunak. H makin lunak, F makin lunak, HB makin lunak. Nah, semakin B, 2B, 3B, 4B, 5B itu semakin lunak. Nih, 4H maksud hanya itu hard, keras. Kalau B bold jadinya tebal. Oke, next. Lalu yang selanjutnya jangka nih. Ada 3 macam jangka yang digunakan untuk menggambar berdasarkan besar kecilnya diameter lingkaran yang akan digambar. Nih, jangka dan macamnya. Jangka digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran. Jangka mempunyai 2 ujung kaki, yaitu kaki yang satu dari logam runcing tajam, nih, kayak jarum, yang diperkuat dengan skrup. Sedangkan pada kaki yang lain dapat diisi dengan ujung pensil. Yang satunya lagi kakinya ujung pensil. Jangka ini digunakan untuk membuat lingkaran. Jadi yang tajamnya ditusukkan, yang pensilnya dibuat untuk diputar atau membuat lingkaran, digerakkan untuk membuat lingkaran. Ada jangka besar, jangka menengah, dan jangka kecil. Ada 3 jenis jangka. Jangka besar itu bisa membuat lingkaran sebesar 100 sampai 200 mm. Kalau jangka menengah 50 sampai 100 mm, jangka kecil 5 sampai 50 mm. Next. Selanjutnya peralatan gambar teknik ada yang dinamakan penggaris. Nih, penggaris dan macamnya. Dalam menggambar teknik diperlukan beberapa macam penggaris, antara lain A. Penggaris T atau Taken Hack, fungsinya untuk menarik garis-garis horizontal. Bentar ya. Difungsikan untuk menarik garis-garis horizontal, garis-garis lurus. Itu menggunakan penggaris T. Biasanya menggunakan penggaris T untuk di gambar teknik sendiri. Lalu penggaris segitiga. Penggaris segitiga tuh ada dua jenis. Yang satu penggaris siku-siku, terdapat sudut 90 derajat, lalu segitiga sama kaki. Ketiga bentuk segitiga itu semuanya membentuk sudut 45 derajat. Jadi ada 2 segitiga yang digunakan. Next, ada lagi yang disebut dengan pena gambar.
trackpen, dan rapido. Penagama digunakan untuk membuat gambar asli